Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Kacer Mania, saudaraku semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua, yang ngeteh silakan, yang minum air putih saja juga silakan, terserah kalian, yang penting tidak memabukkan kalian semua. Oke, ini saya lagi sendirian, jadi Mas Wanto itu lagi nggak enak badan dianya karena cuaca lagi tidak menentu. Kadang hujannya deras sekali, kadang panasnya panas sekali, jadi dianya nggak kuat. Akhirnya dia tepar, ya kan, alias demam. Ini saya juga mau demam-demam nih perasaan saya, karena saya selalu deket sama dia. Jadi kayaknya kayak mau ketularan nih sama Mas Wantonya. Tapi alhamdulillah saya masih punya kekuatan, ya kan, punya tenaga dalam, super power segala macam. Jadi alhamdulillah baru hidung saja nih yang mulai pilek. Tapi ya ngerokok masih lancar, ngopi juga masih lancar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Bungsu Aji. Lah, Bang Bungsu Aji ini di mana-mana ada. Di DR Kacernya ada, di Bagong Channel juga ada. Di mana lagi nih dianya nih? Oke, Bang Bungsu, masih sehat terus ya. Kalau masih sehat berarti alhamdulillah. Tapi kalau udah nggak sehat lagi berarti ya nggak nyimak, ya kan? Mas Wanto, tolong tanyakan ke Mas Eko dong. Apa benar kacer yang mempunyai vektor tinggi itu JK-nya minim? Oh, jangkriknya minim. Contoh 3 pagi 3 sore. Dan apa benar harian dan settingan lombanya harus menggunakan ekstra puding kroto? Mohon dibahas Mas Wanto, terima kasih. Oke, kalau kalian merawat burung kacer maka jangan pakai pakem. Kalian bisa puyeng, nggak akan ketemu-temu. Kalau yang kalian pegang pakem satu, maka ya itu saja, kalian nggak akan ketemu mumet akhirnya, ya kan? Jangan pakai pakem rawatan, harus seperti ini, harus seperti itu, harus begini, harus begitu. Nggak bisa seperti itu. Merawat burung kacer itu lihatlah kondisi, kan gitu, untuk settingan, untuk rawatan harian. Jangan pakai pakem. Begitu banyak burung kacer yang fighternya tinggi, main jor-joran ekstra puding mau nampil baru, ya kan? Begitu banyak juga burung kacer yang fighter tinggi, pakai ekstra puding dalam keseharian rendah, kemudian pakai kroto seperti pertanyaan ini, itu banyak juga. Bahkan ada juga burung kacer yang fighternya tinggi sekali, mau nampil kalau dia pakai ulet Hongkong, ulet Jerman, ya kan, ulet bambu, macam-macam. Jadi kita harus melihat kondisi, jangan pakai pakem, kan gitu. Sama seperti halnya saya mengatakan burung kacer bodi kecil biasa hidup di suhu udara yang panas, burung kacer bodi besar biasa hidup di suhu udara yang dingin. Tapi kita harus lihat kondisi, kan gitu penjelasannya, ya kan? Kita lihat kondisinya. Burung kacer bodi kecil biasa hidup di tempat yang panas, dirawat, penjemurannya kencang sekali, ya kan, sampai dia mengalami over penjemuran, maka yang terjadi dehidrasi dianya. Sekuat-kuat burung yang biasa hidup di tempat yang panas, kalau sang perawatnya nggak nyambung, nggak mudeng dengan kondisinya, burung udah mencret-mencret, ya kan, kotoran udah sangat kecil sekali, masih juga dijor dengan penjemuran berhari-hari, maka ya hancur, kan gitu. Jadi kita lihat kondisinya, tapi basicnya kita tahu, dasarnya burung kacer ini biasa hidup di tempat suhu udara yang panas. Oh, burung kacer ini biasa hidup di suhu udara yang dingin. Ketika dia sudah kembali pulih dengan rawatan kita, maka kembalikan, sesuaikan dengan kebiasaan dia, sesuaikan dengan kebutuhan dia, kan gitu, ya kan? Fighter ialah dasar. Nggak semua burung kacer itu punya fighter yang tinggi, ya kan? Nah, kemudian untuk ekstra puding itu rawatan, pemenuhan kebutuhan seperti makan, mandi, ya kan, jemur. Kalau fighter memang bekal dari sononya. Nah, fighter ini bisa hilang, bisa muncul. Fighter kalau udah hilang, mau kalian kasih jor-joran kroto, jor jangkrik, jor jemur, ya tetap burung kacer ini akan melempem, akan plonga-plongo. Seperti burung kacer yang ketakutan, gak mau narung, gak mau bongkar materi, fighter hilang.
Padahal itu basicnya, karena burung ini burung fighter. Jadi dia harus ada itu untuk yang pertama. Yang pertama adalah fighter, yang kedua adalah energi. Nah, ya kan? Energi ini dari mana? Dari rawatan. Ada birahi, ya kan? Untuk materi. Ada emosi untuk nyerang. Kan gitu. Ada durasi, ya kan? Untuk mempertahankan tarungnya sampai menit penilaian selesai, kan gitu. Tapi kalau dasarnya si fighternya itu bermasalah, ya hancur semua yang lain-lain. Iya kan? Begitu banyak teman-teman yang bertanya, Om, kenapa ya burung kacor saya itu tak berikan penjemuran, nggak ada perubahan. Tak berikan pemandian, pengembunan, mandi malam, mandi sore, mandi pagi, nggak ada perubahan. Tak jor-jor ekstra puding, semau dia, sekenyang dia, dari mulai jangkrik, kroto, ulet Hongkong, ulet bambu, ulet Jerman, semua dikasih untuk dia. Tetap aja seperti itu. Dinolin ekstra pudingnya juga seperti itu. Kenapa? Karena fighternya hilang. Jadi kalau kalian merawat burung kacer, apalagi burung kacer yang kalian rawat itu diperuntukkan untuk lomba, maka jangan pakai pakem, tapi pahami kondisi burung kacer kita, kan gitu. Kalau kita pakai pakem, kita akan mumet, ya kan? Yang namanya settingan lomba itu nggak mungkin akan seperti itu saja, nggak ada perubahan, bergeser sedikit, melenceng sedikit, itu nggak mungkin, ya kan? Mesti akan ada pergeseran. Apalagi burung kacer yang kita bawa lomba ini seminggu sekali misalnya, ya kan? Cuaca ini kan selalu berubah-ubah, nggak seperti itu terus. Kemudian belum lagi kalian gantangnya di mana-mana. Kondisi tempat gantangan itu berbeda-beda, situasi dan kondisinya, ya kan? Nah, kalau kita paham dengan kondisi burung kacer kita, maka kita akan tahu mau diapain nih burung kacer kalau dia ini berubah ketika sampai di lapangan. Kan gitu. Nggak mungkin kita pakai rawatan yang nggak berubah-ubah, itu nggak mungkin. Kalau kalian tanya ke teman-teman yang udah profesional dalam merawat burung kacer, yang udah biasa ganteng kacer, kalau kalian tanya, Om, settingannya nih gimana Om kalau untuk settingan lomba? Wah, tentu nggak akan sama seperti itu saja, ya kan? Oh, ini harus mandi nih kalau di lapangan. Pada saat di lapangan cuaca hujan, gimana coba? Hilang mandinya kan? Ya kan? Oh, ini kalau di lapangan mesti pakai ulet Hongkong. Sampai di lapangan panasnya bukan main. Masa kita masih pakai ulet Hongkong? Kan gitu. Kalau masih kita paksakan, burung jadi nggak beres, tampilnya juga nggak maksimal. Makanya untuk menjadi yang terbaik di lapangan itu bukan saja burungnya berkualitas, tetapi sang perawatnya juga paham taktik dan strateginya, ya kan? Jadi kita pahami kondisinya. Oh, burung kacer saya sampai ke lapangan nih kok jadi gini ya. Oh, dia nih butuh di jemur kerondong bentar nih. Jemur kerondong, koar-koar, bongkar materi. Sampai ke lapangan burung pelonga-pelungu. Wah, kok pelonga-pelungu nih. Ini pasti minta kerutu nih burung kacer saya. Kalau seperti ini, kasih kerutu, jalan dianya. Wah, di sesi pertama burung kacer saya nggak nyerang, turun, dibawa, ya kan? Dijemur bentar, bongkar, nyerang dia. Sesi kedua bagus turunnya, kan gitu, ya kan? Jadi pakai strategi, dan itu basicnya paham dengan kondisinya, ya kan? Jadi settingan itu berubah-ubah, nggak bisa satu itu aja, nggak bisa, mesti akan berubah-ubah. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya pun berubah-ubah. Kita nggak bisa pastikan ini hari ini nggak hujan, ini hari ini akan panas, nggak bisa, ya kan? Nah, kalau kita sudah paham dengan kondisinya, kita akan tahu kapan waktu yang tepat untuk gantang. Oh, hari ini cuaca mendung, burung kacer kita itu nggak bisa kalau nggak kena panas. Ya ngapain kita paksakan ke lapangan, ngerusak dia namanya, kan gitu. Terkadang kita itu kan nafsu, ya kan? Burung kacer kalau kena cuaca dingin melempem dianya, masih aja dipaksain ke lapangan. Giliran dia nggak bisa menampilkan penampilan yang maksimal, diorak-arik sampai sana. Wah, ini nggak bagus nih burung kacer saya nih. Kenapa bisa seperti ini? Diorak-arik sama dia. Padahal cuaca memang nggak cocok sama burung kacernya. Nggak nyerang, kadang bagong, nggak full durasi, ya kan? Masalahnya cuma cuaca padahal.
Tapi ekstra puding ora are, kasih ulet Hongkong lah, kasih kerutu lah, ya kan, mandiin di lapangan lah, hancur dianya. Bawa pulang, plonga-plongo. Kan gitu. Oh, burung kacer saya ini dia momennya panas. Ini hari ini panas, tak bawa dia ke lapangan. Kan gitu. Paham dengan kondisi. Oh, burung kacer saya ini lagi pit-pitnya nih. Kalau dia udah main jangkrean, ya kan, onnya di rumah itu main jangkrean, ini positif A1 nih, bawa ke lapangan, ya beneran, satu beneran dianya. Kan gitu. Sama seperti Mas Rijal. Pak Eko nih, bawa nggak ganteng nih Pak Eko. Coba lihat burung kacernya. Cuaca gimana? Cuaca agak mendung-mendung dikit, hajar aja ke lapangan. Langsung gemeteran tangan. Kenapa? Ternyata pulang mau bawa trofi. Kan gitu. Pakai strategi. Jangan nggak pakai strategi. Pahami kondisi burung kacer kita. Jangan pakai pakem yang pasti, yang itu saja, nggak bisa berubah. Ini yang kita pegang, makhluk hidup. Sama seperti kita. Kemarin saya nggak pilek, hari ini saya pilek. Saya nggak tahu kalau hari ini bakal pilek. Bersin-bersin, suara saya berubah. Kemarin nggak berubah sama sekali, sehat, ya kan? Artinya apa? Kondisi kan. Ternyata cuaca merubah kondisi fisik saya, kesehatan saya. Mas Wanto aja tepar dianya. Kan gitu, ya kan? Biasanya cengar-cengir, cengengesan dianya. Sekarang nggak bisa cengengesan. Badan panas, menggigil, ya kan? Padahal dipegang panas, tapi menggigil dianya. Nah, demam artinya dianya, meriang dianya. Kan gitu. Oke, silahkan kalian pahami, silahkan kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.